Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa budiman rahimakumullah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk menghirup udara dengan tanpa adanya tabung oksigen. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah dengan berusaha sebisa mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah berupa ibadah, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan suatu materi berkenaan dengan ikhlas adalah ruh dari setiap amal kebaikan. Kita sudah paham benar bahwasanya sebagai manusia makhluk Allah senantiasa dituntut untuk melakukan kebaikan, baik kepada Allah dan baik kepada sesama makhluk, manusia, binatang, bahkan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Berkenaan dengan ikhlas ini, ada sedikit cerita yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari cerita tersebut. Ada seorang ulama sufi yang hidup di zaman dahulu. Beliau adalah ulama sufi wanita yang terkenal dengan sebutan Rabi'ah al-Adawiyah. Dia orang ahli ilmu, ilmunya begitu luas, dan keilmuan itu disandarkan kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rabi'ah al-Adawiyah ini di hadapan para murid-muridnya, di hadapan para pengikutnya, dia membawa satu obor yang sudah menyala api berkobar. Tangan kanannya membawa obor, sedangkan tangan kirinya membawa satu ember yang penuh dengan air. Setelah itu dia berjalan, kadang berjalan dengan pelan, kadang berjalan dengan cepat, dan kadang kala ia berlari ke arah kanan, ke arah kiri, ke barat, ke timur. Obor di tangan kanannya, air di tangan kirinya. Melihat seperti itu, murid-muridnya bertanya, ada apa gerangan yang terjadi pada guru kita? Kenapa tingkahnya begitu aneh? Dia ke sana kemari, ke barat, ke timur, selatan, utara, kanan, kiri, kembali lagi muter-muter, membawa obor dengan api dan juga membawa ember. Ada apakah gerangan? Para murid berbisik-bisik, tetapi mereka takut untuk bertanya langsung kepada sang gurunya. Alhamdulillah, akhirnya ada satu murid yang memberanikan diri bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Wahai guruku, mohon maaf, aku ingin bertanya kepada engkau. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa engkau berlari-lari dengan membawa obor dan juga berlari-lari dengan menyangking satu ember penuh air? Apakah yang terjadi? Apakah ada yang kebakaran ataukah ada apa? Kami tidak tahu. Mohon jelaskan kepada kami. Mendengar pertanyaan muridnya tersebut, Rabi'ah al-Adawiyah tersenyum. Kemudian dia berkata, wahai murid-muridku, saksikanlah kenapa aku membawa obor dengan api ini. Ketahuilah, aku ingin membakar surga dengan api yang ada di tanganku ini. Kenapa aku ingin membakar surga? Aku ingin umat manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberi kenikmatan oleh Allah ketika dia beribadah, ketika dia sholat, ketika dia puasa, ketika dia zakat,
bukan semata-mata karena ingin pahala, bukan semata-mata karena ingin masuk surga, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku ingin bakar surga agar umat manusia sadar bahwa amal kebaikannya itu seharusnya bukan karena surga, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihatlah kenapa aku membawa ember penuh air ini. Aku ingin menyiram api neraka agar api neraka itu padam. Kenapa demikian? Aku ingin umat manusia ketika mereka tidak melakukan kemaksiatan, ketika dia menjauhi segala bentuk kemungkaran, bukan semata-mata takut karena siksa api neraka. Ketika aku padamkan api neraka, akan menyadarkan umat manusia bahwa mereka tidak bermaksiat karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban itu, seluruh murid-murid Rabi'ah Adawiyah tertunduk lesu. Mereka bermuhasabah dalam hati atas apa yang sudah ia lakukan selama ini. Sholatnya, puasanya, ibadahnya. Ternyata masih sangat jauh dari konsep keikhlasan yang diajarkan oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang ikhlas mungkin sangat mudah sekali dari lisan kita. Bibir kita sangat ringan mengucapkannya. Tetapi pada hakikatnya sungguh sangat berat. Karena memang sebenarnya ikhlas itulah kunci dari diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita semua itu diperintahkan beribadah oleh Allah, menyembah kepada Allah hanya karena kita itu sebenarnya untuk ikhlas. Ketika tidak ada keikhlasan dalam hati kita, maka jangan pernah kita membayangkan mendapatkan kenikmatan surga. Ketika kita tidak ikhlas, maka jangan pernah kita membayangkan akan kehidupan yang abadi penuh kenikmatan ketika nanti berada di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesungguhnya ketika kita berbicara tahapan tentang ikhlas, secara umum sebenarnya ulama membagi tingkatan ikhlas itu menjadi 3. Mulai dari tingkatan terbawah, sedang, hingga tertinggi. Kita mulai dari yang terbawah. Ikhlas yang terbawah adalah ketika kita beribadah, sebenarnya ibadah itu karena faktor duniawi, tetapi masih kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Banyak sekali. Di antara kita mungkin terbiasa untuk melaksanakan sholat duha. Dan ketika kita melaksanakan sholat duha, tujuan kita adalah agar rezeki kita lancar. Sekilas ini memang sholat yang ada kaitannya dengan duniawi karena masalah rezeki. Tetapi ketika dalam sholat itu tujuan kita duniawi disandarkan kepada Allah, maka akan sudah memasuki tahap ikhlas. Karena ketika kita beribadah tujuannya duniawi, akan tetapi masih ada faktor dari Allah, itu masih termasuk ikhlas. Walaupun mungkin keikhlasannya tersebut masih dalam tahap paling rendah. Atau mungkin yang terjadi pada anak-anak usia sekolah. Ketika dulu heboh-hebohnya namanya ujian nasional yang sangat menentukan kelulusan. Maka ketika hendak ujian nasional, mereka beramai-ramai bareng-bareng memberi support, melaksanakan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya agar lulus ujian sekolah. Agar lulus sekolahnya. Agar nilai ujian nasional baik. Apa itu termasuk ikhlas? Asalkan tujuan puasa itu tetap disandarkan kepada Allah. Aku puasa agar Allah memberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian. Maka itu masih kategori ikhlas. Tetapi sekali lagi, ikhlas masih dalam tahap yang terendah. Dan itu seringkali kita lakukan. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhlas yang kedua adalah ikhlas yang tahapannya sedikit lebih tinggi. Sudah tidak ada lagi masalah duniawi. Saat mereka beribadah, saat mereka sholat, saat
kita mungkin zakat, bersedekah, puasa, bukan semata-mata agar rezeki kita lancar, bukan semata-mata agar karir kita senantiasa menanjak, bukan. Bukan semata-mata agar badan kita sehat, tetapi keikhlasan tahap kedua ini adalah saat kita beribadah dalam rangkai untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak dari pahala tersebut bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ikhlas tahapan yang kedua. Kaum muslimin rahimakumullah, masih berkenaan dengan ikhlas. Dalam beberapa literasi kitab klasik, kitab kuning atau mungkin seperti demikian, ada beberapa kisah. Seseorang ketika berada di akhirat, dia pede sekali untuk masuk surga. Karena apa? Dia menganggap ketika dia hidup di dunia, dia sudah berjihad di jalan Allah, dan dia meninggal saat dia berperang dalam membela panji-panji kebesaran Allah. Sehingga dia saat berada di akhirat, ketika hendak dihisab, dia pede ingin masuk surga. Saat dia melangkahkan kakinya menuju surga, Allah memerintahkan malaikat untuk menghentikan orang tadi. Lalu malaikat berkata, "Wahai orang yang berjihad di jalan Allah, kenapa engkau hendak masuk surga?" Dengan pedenya dia menjawab, "Matiku karena berjihad di jalan Allah. Oleh karena itu pasti Allah memberikanku surga." Kemudian Allah lewat malaikat yang menjaga surga memberikan penjelasan bahwasanya sesungguhnya sebenarnya orang tadi saat dia berjihad kemudian meninggal saat jihad tersebut semata-mata bukan karena Allah. Dia berjihad karena ia ingin dikenal oleh masyarakat, oleh pengikutnya bahwa dia termasuk orang yang sabilillah. Dan ketahuilah ketika dia masih berada di alam kubur sebelum dibangkitkan, orang-orang sudah kenal bahwa dia adalah termasuk golongan fisabilillah. Tujuannya telah tercapai saat ia masih berada di dunia, maka ia belum layak untuk mendapatkan surga Allah. Oleh karena itu, ikhlas memang sangat sulit kepada kita. Tetapi jangan sampai kita berputus asa, karena sesungguhnya dalam keikhlasan memang ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Taruhlah hal yang sederhana. Ada kalanya ikhlas itu berawal dari keterpaksaan. Pengalaman yang sudah kami lakukan, kami alami selama ini. Hal yang sederhana, masalah sholat. Awal kali saya mengenal sholat, itu karena terpaksa. Kenapa terpaksa? Alhamdulillah sosok ayah yang sangat berjasa. Ketika waktu adzan telah dikumandangkan, maka ayah senantiasa memaksa diri saya untuk melaksanakan sholat. Ketika tidak mau sholat, saya dimarahi. Dan akhirnya kami pun sholat karena takut dimarahin oleh ayah. Sholat karena terpaksa. Dari keterpaksaan itu, seiring berjalannya waktu menjadi kebiasaan. Seiring berjalannya waktu tanpa dipaksa pun ketika berkumandang adzan, kita bersegera untuk melaksanakan sholat. Dan akhirnya karena kebiasaan tersebutlah baru muncul namanya keikhlasan. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus sadar betul bahwa Allah itu Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada umat manusia. Sehingga bagi Allah sangat mudah sekali untuk memasukkan hambanya ke dalam surganya. Walaupun kadang kita beribadah, keikhlasan itu masih sangat sulit. Dan yang ketiga, tahap ikhlas yang paling tinggi adalah saat manusia itu melaksanakan ibadah bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin umur panjang, bukan karena jabatannya ingin naik, juga bukan karena masalah surga, tetapi ia beribadah semata-mata karena ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya manusia dan jin itu diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Jangan sampai justru terbalik. Oleh karena itu, kesempatan yang Allah berikan, nikmat Allah berikan pada kita berupa umur ini, kehidupan ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdikan diri kita kepada Allah Sang Pencipta, Sang Khalik, yang insya Allah dengan penuh keikhlasan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.